Senang sekali bisa berjumpa dengan orang-orang hebat. Ya ternyata siapa pemain gitar tadi? Adiknya dari Nabire bersama kami pelayanan. Pak Pendeta Handoko ada sudah tahu belum? Kali Pare. Wih, itu Pak Pendeta besar. Ini sepupu saya itu saudara. Baik, John Delik Konahan. Ya, terima kasih yang Kim dari Bojonegoro juga bisa hadir. Puji Tuhan. Oh, dari Munut. Munut kamu. Blitar mana? Tolong aku. Berdoa aja. Pak Filipus jadi ikut. Oh, katanya Pak Filipus mau ikut. Baik, siap belajar ya? Tema yang Gembala Saudara pilihkan untuk sekarang dan besok pagi itu berjalan bersama dengan Tuhan. Jalan dengan siapa? Nah, kalau nggak berjalan dengan Tuhan, walian pasti berjalan dengan hantu. Jadi kandani kok guyu. Betul ya? Pilihannya cuma ada satu di antara dua. Kalau saudara dan saya tidak berjalan bersama Tuhan, pasti berjalan bersama hantu. Leo datang nggak? Nanti, mana cucu saya? Oh Leo, awas kamu pakai di telepon segala ya. Oh Pak datang, kamu datang. Awas. Dari kecil ikut saya ada di Papua. Jadi saya ulangi, pilihannya cuma ada satu di antara dua. Kalau kita tidak berjalan bersama Tuhan, pasti berjalan bersama hantu. Pertanyaan berikut, ake-ake, uang itu tuh lebih senang jalan dengan siapa? Lu jawab, kebanyakan kita ini senang jalan dengan siapa? Coba saya cuma tanya kan gak ngomong saudara, saya ngomong orang lain, jawab kan gitu. Seringkali manusia itu lebih senang jalan dengan siapa? Nah, berapa puluh tahun yang lalu, saya lupa. Ya, kalau nggak akhir 70-an atau awal 80-an, saya ini kenal Ibu Gembala Suara itu dari tahun 80-an yang lalu, saudara. Masih imut sampai hari ini masih imut juga. Saya nggak tahu kapan gede nih Gembala ini, maaf. Nah, sudah sekian puluh tahun, ya saya itu menyatakan kata ini. Ya, pasti saudara yang di Kediri atau berapa ngikuti di rumah pasti baru kaget juga. Pernah dengar nggak kata kesetanan? Saya tanya, pernah dengar nggak? Artinya apa? Apa? Tutupan, kesurupan. Bukan. Kesurupan itu masih lebih baik daripada kesetanan. Kalau kesurupan itu sesekali, kalau kesetanan itu terus. Ayo, apa arti kata kesetanan? Kalau operator baca, jangan ngomong sendiri, tulisannya. Tulis yang di rumah juga nulis. Operator saya juga Muhammad Taufik dengan buku. Ya. Saudara, ayo kesetanan. Apa kata lain kesetanan? Anak-anak main tamborik, jangan main HP aja. Lihat sini, awas kamu. HP-nya taruh. Awas. Saya tidak suka mendengar firman pakai HP. Pura-pura baca Alkitab. Awas kamu. Ayo lihat, apa itu kesetanan? Cepetan. Tidak bisa menguasai diri. Apa? Tidak bisa menguasai diri. Tidak bisa menguasai diri, Pak Gembala. Nah ini yang betul. Kelakuannya kayak setan. Maka itu beda dengan kesurupan. Kesurupan itu kadang-kadang nggak bisa terus. Tapi kalau kesetanan memang mirip setan. Nah, berapa puluh tahun yang lalu saya itu menyatakan Roh Kudus itu hebat. Kalau ada orang kesetanan, harusnya ada orang yang ketuhanan. Itu menanggapi. Loh betul? Oke. Mana yang lebih terkenal? Kesetanan atau ketuhanan? Nah, lo ngerti gak saudara istilah ini? Harusnya begitu. Kenapa setan bisa lebih menang daripada Tuhan? Dalam hati Anda jawab, kira-kira kita ini kesetanan atau ketuhanan? Lu perlu saya ngomong begini. Ngerti pertanyaannya? Kira-kira kita ini, adik-adik main apa sih? Kamu denger sini. Kamu main apa?
tangan. Ya tanganmu dulu, tak ada apa. Ini sini, mas kamu nggak dengar firman ya. Letakkan barangnya untuk kamu pegang. Ya taruh, sudah. Bukan di tanganmu. Sembuh waktu apa tadi? Awas ya. Saya ini kalau ngajar saya perhatikan betul-betul. Wih, orang Kediri baru datang. Yaitu Pak Paulus bersama Bu Nani. Tadi saya sudah mengancam dia nggak teko, awas. Itu loh, yang belum pernah Bu Gembala itu. Puji Tuhan. Ya, dari Malang saya panggil khusus itu. Oke, lanjut. Jadi faktanya lebih banyak orang kesetanan atau orang ketuhanan. Nah, bahkan termasuk maaf yang ngaku Kristen, yang ngaku hamba Tuhan pun tidak sedikit yang kesetanan. Betul? Tahun 90-an yang lalu saya diminta untuk membahas tentang intrik dalam gereja. Nah, saya juga nggak kepikir kalau itu dampaknya besar sekali. Nah, salah satu yang saya tulis dalam buku intrik dalam gereja itu, ternyata setan itu sekarang sudah tidak lagi tinggal di kuburan, karena selama di kuburan nggak ada yang dia ganggu. Betul nggak? Ternyata setan sudah pindah ke dalam gereja. Wih, ada yang marah. Saya begini kok diem semua, pasti kaget. Gereja itu ternyata wakai setan nih, saudara. Gak percaya? Saya buktikan. Di gereja atau di kuburan ada orang rebutan duit dan rebutan kedudukan. Jawaban cepat. Gereja. Oh, wis wakai setan. Loh, betul atau tidak? Mana di kuburan ada orang rebutan duit dan rebutan kedudukan? Lalu ada pendeta telepon saya marah-marah. Terus saya bilang, sama dia, kok, waktu saya nulis itu saya sebut nama enggak? Ya memang enggak, ya wis. Jadi saya enggak nyebut gereja siapa. Tapi teman saya pendeta ini kebakaran jenggot karena gerejanya suka ribut. Ngeri loh, saudara. Teruskan. Berarti orang di kuburan atau orang di gereja yang lebih banyak kesetanan. Wih, kendel jawabannya. Dan memang hampir sulit menemukan gereja yang aman, damai, tentram. Masalah terus. Nah, kalau di sini beda ya Pak Gembala. Wih, luar biasa. Kenapa? Ketuhanan, betul. Lu ya serius ini. Nah, kita lihat lebih sempit lagi. Biasanya gereja yang suka ribut itu yang banyak duitnya atau yang nggak ada duitnya? Banyak duitnya. Nah itu karena memang Tuhan Yesus berkata uang itu setan. Jadi ketika gereja banyak setannya, yaitu banyak uangnya, pasti suka ribut. Ini fakta. Begitu ketika Gembala saudara memilihkan tema ini, atau tema ini mau ditulis sifat brosur, Gembala saudara telepon saya, oh ini bagus sekali. Berjalan bersama dengan Tuhan. Itu kata lainnya, hidup bergaul dengan Tuhan. Karena siapa bergaul dengan siapa, pasti jadi siapa itu. Salah atau betul? Betul. Maka itu kalau saudara dan saya tidak memilih berjalan bersama dengan Tuhan, pasti berjalan dengan hantu. Nah itu jadi kesetanan tadi. Karena kita salah milih teman. Anak-anak remaja, anak-anak muda, perhatikan hal ini. Dalam filosofi kehidupan itu ada kalimat ini. Kamu bergaul dengan siapa, maka kamu jadi seperti orang itu.
Kalau filosofi dunia itu mengatakan seperti itu, kan itu ada di Alkitab. Mari kita baca Mazmur 1 ayat 1. Ayo kita lihat Mazmur 1 ayat 1. Kata pertama apa? Apa kata lain berbahagia? Ayo, senang, apalagi? Sukacita. Sukacita, gembira. Jangan bilang guyu terus, lain itu. Loh, betul nggak? Kalau saya nyebut berbahagia, tertawa terus, lain ceritanya. Senang, sukacita, apa ya? Sehat hidupnya, itu berbahagia. Dan Bapa kita di surga menjamin yang berbahagia bukan masalah duitnya banyak atau tidak, rumahnya besar atau kecil, gajinya banyak atau sedikit, tidak. Yang berbahagia, perhatikan, Bapa kita menyatakan itu. Maka itu anak-anak muda, latih dirimu sejak engkau masih kepala 1 umurnya. Kepala berapa? 1. Kepala 1. Iron. Belasan. Sebelum kalian mencapai kepala 2, berbahagialah kalian kalau kalian memilih berjalan, berdiri, duduk di mana, dengan siapa. Ini bergaul. Oke, kita baca 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ayo kita bongkar firman ini. Jadi syarat berbahagia itu hanya memperhatikan 3 hal dalam hidup kita. Saya tanya, memperhatikan 3 hal saja itu repot atau gampang? Gampang banget, terlalu kok susah benar. Cuma 3. Loh, saya tanya lagi, memperhatikan 3 hal saja dalam hidup kita seharusnya itu mudah atau susah? Mudah. Mek telu, lihat itu, hanya 3. Apa itu? Adik-adik perhatikannya, semua anak-anak muda. Papa mama ajari anak-anak kita untuk ini. Selalu memperhatikan kita itu berjalan di mana dengan siapa, berdiri di mana dengan siapa, dan duduk di mana dengan siapa. Perhatikan. Saudara ngerti nggak? Orang hidup itu pasti berjalan, pasti berdiri, dan pasti duduk. Betul? Walaupun orang itu lumpuh, dia tetap berjalan nggak? Iya, pakai kursi roda. Jadi hidup ini tidak bisa terlepas dari 3 hal ini: berjalan, berdiri, dan duduk. Itu sehari-hari kita kerjakan. Nah, tema yang Gembala Saudara berikan untuk 2 kali ibadah ini, kita belajar walk with God, berjalan bersama dengan Tuhan. Saya akan ulangi lagi supaya anak-anak remaja, anak-anak muda ingat. Kalau saudara dan saya tidak berjalan dengan Tuhan, berarti berjalan dengan Tuhan. Ingat itu. Maka kalau ada orang kesetanan, seharusnya ada orang ketuhanan. Gue pintar semua sudah sarannya. Terus periksa hidup kita, aku ini kesetanan atau ketuhanan ya? Gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus yang berkata uang itu setan, berarti kalau ada orang Kristen kesetanan, orang itu gimana? Mata duitan. Duit aja, mobil mikir duit, garuk-garuk mikir duit. Orang yang mata duitan itu pasti medit. Lu betul atau tidak? Lu jawaban, saya tanya. Orang yang mata duitan itu pasti apa? Medit. Apa? Oh, orang kecil bilang apa kedir? Cetil. Cetil. Orang Bojonegoro bilang apa? Bojonegoro.
cetil gitu. Ya maaf ya nggak tahu, ikut aja orang Kediri bilang. Kenapa orang mata duitan pasti cetil, pasti medit, pasti pelit? Karena orang mata duitan uangnya nggak mau, kurang, harus tambah terus. Apa? Waduh, lebih celaka lagi itu wah, celaka sekali. Awas ya, saya ngomong. Saudara, hati-hati. Tidak sedikit pendeta-pendeta teman-teman saya pun mata duitan. Mengerikan sekali. Jadi orang yang kesetanan, nomor satu, kelihatan dia tamak akan uang. Apa-apa saya dihitung, aku dapat berapa. Selalu uang dan uang dan uang. Memang kita itu perlu uang. Jangan lagi hidup mati aja nggak gratis. Yo makanya saya tanya, semurah-murahnya orang mati di Kediri berapa bayar? Yang paling murah ada 300.000. Oh, ayo berapa? Ayo yang terakhir ngubur orang mati itu berapa saya tanya? Nah, 5 juta untuk mati aja. Apalagi hidup. Belum bedaknya, belum lipstiknya, belum minyak wanginya, belum kaos kaki. Aduh, saudara, betul kan? Maka itu saudara, hati-hati dengan yang namanya setan, yaitu uang itu, hati-hati. Karena itu menjerat. Jadi orang yang suka duit, mata duitan, dia pasti pelit, sebab dia nggak mau uangnya kurang, tapi maunya tambah terus. Dan orang yang dari dalam hidupnya uang yang harus tambah terus, dia itu pasti jahat. Kenapa? Karena dia harus dapat banyak dari orang. Terus gitu mikirnya, aku dapat berapa, aku dapat berapa, ditambah terus. Maka itu buat dunia disebut orang kaya, itu sederhana terjemahnya. Uangnya nggak pernah kurang tapi tambah terus. Itu definisi orang kaya di dunia. Maka itu kalau ada orang-orang kaya di dunia ini dan nama mereka masuk ke majalah-majalah terkenal, yang disebut pasti kekayaannya berapa. Dan mereka itu sangat menjaga jangan sampai turun untuk tahun depan, naik lagi, naik lagi. Maka itu orang itu jadi kesetanan. Dalam filosofi hidup ada 4 tanda untuk hitung-hitungan atau matematika. Apa itu? Kamu ngerti? Ayo, apa 4? Nambah. Saya dipikir pasti tambah di sini. Itulah manusia itu. Nambah terus. Loh jujur, memang itu pertama disebut. Tambah? Enggak. Pasti kali. Pasti kali di sini. Tambah, kali, baru, kurang, bagi. Loh betul enggak? Ini Tuhan pun yang memberikan. Nah dalam ilmu matematika, kalau cuma ada tambah dan kali, lengkap nggak ngitung? Tidak, harus ada bagi dan kurang. Nah, supaya kita tetap bisa berjalan dengan Tuhan dan tidak berjalan dengan hantu, bagaimana cara mempergunakan 4 hal ini? Tambah, kali, bagi, kurang. Ayo supaya kita tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Harusnya bagaimana? Bagi dulu Pak Gembala ya Pak. Bagi dulu. Setelah bagi, kurangi. Semua terserah. Semua dewi. Harus ada. Jangan imbang. Kalau imbang nggak. Oke, kita lihat dulu. Matius 6:24. Lihat. Hati-hati loh. Dengan si uang ini, si setan ini, hati-hati. Supaya kita tidak kesetanan. Kalimat pertama apa? Tak seorang pun. Artinya boleh ada orang yang begitu nggak? Loh artinya
tak seorang pun, itu artinya bukan tidak dapat, saya ngerti aku. Cuma ini dulu, kalimat tak seorang pun itu artinya boleh ada orang nggak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh ada seorang pun yang ingin mengabdi, ingin menghamba, ingin melayani dua bos. Di dunia kerja pun tidak bisa. Betul? Maka itu kalau ada orang melamar kerja, pasti ditanya, kamu masih kerja dengan satu perusahaan enggak? Kalau sampai ada, nggak akan diterima. Betul atau tidak? Betul. Ini hukum dunia. Ternyata Tuhan Yesus mengajarkan itu kepada kita. Tidak boleh seorang pun di antara kita mengabdi, menghamba, melayani kepada dua majikan. Nah, siapa dua majikan itu? Kalimat terakhir, kita tidak dapat menghamba, mengabdi, melayani kepada Tuhan dan kepada, lihat M-nya huruf besar. Berarti ini pribadi. Dan mamon itu dalam perjanjian baru selalu dihubungkan dengan uang. Saudara, bagi yang belum tahu supaya hari ini mengerti, ternyata posisi Tuhan dengan posisi uang itu setara. Jadi Tuhan Yesus pun mengakui uang itu nggak main-main kuasanya. Kembali ke kalimat kedua. Karena jika ada orang yang mengabdi kepada dua Tuhan, maka orang ini akan baca membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Nah, ini yang saya kaget. Ternyata hanya Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang memberitahu uang itu bukan benda, bukan barang, tapi dia sebut seorang. Kaget saya. Ngerti? Loh, kalau dibilang seorang itu barang atau pribadi? Pribadi. Jadi buat Tuhan Yesus, kenapa ada gangguan? Buat Tuhan Yesus mengingatkan kita, uang itu bukan benda, bukan barang, tapi seorang. Maka itu Tuhan Yesus berkata, dia itu bos. Uang itu bos seorang. Nah, yang belum mengerti, perhatikan. 99,% pembunuhan, perampokan, dan sejenisnya pasti gara-gara uang. Kakak beradik kandung bisa musuhan gara-gara warisan. Betul atau salah? Ngeri sekali. Maka itu sekristen-kristennya orang Kristen, serohani-rohaninya seorang hamba Tuhan. Tapi begitu bicara uang, mereka berubah. Betul atau salah? Berubah. Aneh sekali. Jadi pengaruhnya seorang ini, ngeri sekali. Nah, jadi di firman ini, Matius 6 ayat 24, saudara dan saya akan tahu kita ini ketuhanan atau kesetanan. Tergantung kita akan menundukkan diri kepada Tuhan yang mana dari dua Tuhan ini. Kalimat berikut, apa? Kita baca akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Sekarang saya beri contoh, begini cara baca yang betul ayat ini. Kan ada dua Tuhan. Nah, yang pertama kita mau sebut siapa? Yesus atau uang? Cepetan. Yesus, oke. Ini cara baca. Karena jika demikian, kita akan membenci Yesus dan mengasihi uang. Atau kita akan setia kepada Yesus dan tidak mengindahkan uang.
Nah kalau baca gini jelas nggak? Harus milih. Kamu, kata Tuhan Yesus, tidak dapat melayani dua Tuhan ini. Pokok, kamu ngapain di situ? Aman. Enggak. Coba bacakan TSI-nya. Enggak di Zoom. Bos ada enggak TSI-nya? Enggak, yang di Zoom. Nah ini karena inovator saya baru jadi tadi juga pagi salah enggak bilang. Ada enggak TSI-nya? Ada. Ya, bacakan yang kuat. Ibaratnya suara pelan. Baca pakai ini cepat. Ibaratnya begini, kalau seseorang mempunyai dua majikan, tidak mungkin dia melayani keduanya dengan baik. Dia pasti akan mengasihi dan setia kepada majikan yang satu, tetapi membenci dan masa bodoh terhadap majikan yang lain. Demikian juga kamu tidak bisa menjadi hamba Allah sekaligus hamba uang. Biasanya kalau sama anak-anak saya begitu. Ngerti terjemahan sederhana Indonesia? Nggak bisa. Harus milih, sudah. Hari ini berjalan bersama dengan Tuhan. Kalau itu pilihan kita, harus ada garis tegas. Mau Tuhan atau uang. Nggak bisa tengah-tengah, nggak bisa dua-dua. Ingat itu, milih. Gimana caranya? Gampang. Siapa yang jadi sandaran untuk hidup kita? Ngerti? Siapa yang jadi sandaran kita? Tuhan. Setan. Enak saja. Tuhan. Saya buktikan dengan baik-baik. Iya, jawabnya gampang. Lakoni angel. Betul. Tuhan. Itu juga kalimat ini bagus. Tuhan. Kecepatan hantu. Bisa nggak? Karena kita kecepatan. Ini serius. Siapa sandaran kita, maka dialah Tuhan kita. Oke, saya beri contoh, tapi jangan marah ya. Suatu hari ada dua pasien datang ke dokter, nggak saling kenal, tapi dua orang ini satu panas sekali, satu pas-pasan. Ketika mereka sampai ke dokter memeriksa semuanya, terus ada kata, wah ini perlu dibiopsi. Nah yang pas-pasan nggak ngerti biopsi apa. Kalau yang duitnya banyak pasti tahu. Nah kalau sudah ada kata mau harus dibiopsi, itu kecenderungan ke arah kanker. Akhirnya diperiksa 7 hari lagi akan tahu hasilnya. Ingat ya, yang satu apa tadi? Pasalnya? Oh ya, yang satu pas-pasan. Hari yang sama mereka balik. Dokter berkata dengan berat hati, saya harus menyampaikan, ternyata saudara berdua terlambat. Kanker stadium akhir. Pertanyaannya, yang lebih langsung berharap Tuhan itu yang mana? Yang Jawab aja ngomong. Nah, maka itu kalau saudara bisa ngerti ini, saya salah nggak ngomong pret tadi itu? Nggak salah, serius loh. Ayo saya ulangi, mana yang langsung berkata, oh Tuhan jadilah kehendak-Mu, yang mana? Nah, yang punya duit bagaimana? Singapura, Brunei, Belanda, Amerika, jauh sih. Nah pertanyaannya, salah nggak berobat ke dokter ke luar negeri? Nggak salah. Tidak. Nah, lalu salahnya di mana? Kan balik menit. Sandarannya. Ini loh masalahnya. Jadi orang yang nggak punya uang
itu lebih gampang gandol Gusti. Kalau punya uang, ya duitmu itu gandolan. Memang tidak salah, saya ulangi lagi, tapi jadi salah. Sebab orang yang punya uang banyak sulit berharap Tuhan 100%. Sebab duit ya yawe. Tahu uangnya panggil serius. Makin berbahagialah saudara kalau sering gak punya uang. Nah itu baru ketuhanan. Loh kalau saya aneh. Loh gampang tuh hidup kayak begitu. Sangat gampang. Tapi susah buat orang banyak duitnya. Ini logika firman yang kita harus tahu. Siapa sering nyanyi lagu ini? Satu-satunya yang ku andalkan. Wih, pinter kabeh. Sesik mingkemo. Nyanyi lagu itu paling cocok ketika nggak punya duit. Loh betul tidak? Kalau duit lagi banyak, nyanyi lagu itu nggak pas. Malaikat sing mesam-mesam. Loh kenapa duit lagi banyak ngomong satu-satunya yang andalkan Tuhan? Nggak bisa. Ini loh masalahnya. Maka itu kata Tuhan Yesus, siapa yang lebih mudah masuk neraka dan susah masuk surga? Nah itu pas. Masih ingin kaya? Susah kamu masuk surga. Wah, firman ini luar biasa. Hebat ya? Oh itu dia. Maka itu cek dalam hidup ini. Siapa yang jadi andalan kita? Siapa yang jadi sandaran kita? Nggak usah bohong. Tapi kalau saudara kaya, tapi tetap berharap Tuhan lebih daripada berharap uang, nah itu ceritanya lain. Ini contoh yang luar biasa. Ini ada anak saya finish. Pertama kali dia keluar negeri 2 minggu yang lalu. Pas mau berangkat dompet hilang. Terus jadi berangkat enggak? Dia tanya sendiri nanti kalau dia selesai. Saudara enggak ada yang diandalkan. Harus Tuhan. Berarti menurut Matius 6 ayat 24, apa halangan kita bisa selalu berjalan bersama Tuhan? Uang. Apa? Yang lain kan pura-pura budek tau kan. Awas kamu diajak ngomong bingkong kabeh. Betul nggak? Ayo jawaban ditanya kok. Ulangi. Awas nggak jawabnya. Jadi apa penghalangnya kita bisa berjalan bersama Tuhan? Salah, uang banyak itu jawabannya. Bukan cuma sekedar uang banyak. Itu penghalang kita bisa berjalan bersama Tuhan. Sebab uang ini akan menarik kita untuk menjauh dari Tuhan. Ngeri saudara. Saya mau buktikan bahwa uang itu kekuatannya sama dengan Tuhan. Matius 28 mulai ayat 11. Maka itu hati-hati. Ternyata penghalang untuk saudara dan saya bisa berjalan bersama Tuhan itu kalau Tuhan kita tempatkan bukan di nomor 1 atau di depan. Ketika ya judulnya apa? Judulnya kalau di layar nggak ada, di Alkitab. Coba di Alkitab saudara judulnya. Ini penting. Apa ya yang kuat? Dusta? Lah yuk, coba Alkitab baca, saya lihat. Di sini nggak ada, ayo. Di Alkitab, anak-anak. Alkitab mana? Ayo, Alkitab mana? Awas loh, kalian nerjemah ini tapi nggak serius dengan firman Tuhan, awas ya. Ayo, buka Alkitab. Kenapa kok guyu? Loh iya pas di mana 4-5 ini? Nggak serius, awas. Anak sobat. Mama papamu yang mana? Warnanya ramas itu. Ngajari kamu dengan baik. Enggak, apa judulnya? Dusta Mahkamah Agama.
Siapa itu mahkamah agama? Kalau zaman sekarang para ketua sinode, tokoh-tokoh gereja, tapi berdusta gara-gara uang. Nanti kita lihat. Udah, kalian 55 jalan kita. Awas ya. Kita pun mana? Iya. 11. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada siapa? Imam-imam Hamba Tuhan hebat, imam-imam kepala, ketua-ketua sinode itu. Ayat 12. Dan sesudah berunding dengan tua-tua yang dibawanya para imam kepala itu, mereka ngapain? Mengambil keputusan, lalu terus memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Apa arti firman ini? Ternyata money politik. Politik uang sudah ada ribuan tahun yang lalu. Dan politik uang ini ada di dalam rumah Tuhan. Imam-imam kepala. Dan itu terjadi 20 tahun terakhir di Indonesia. Hampir tidak ada sidang sinode gereja apa saja yang tidak pakai politik uang. Sidang sinode loh saudara. Dan itu bukan rahasia lagi. Ngeri enggak? Ayat 13. Dan berkata, liciknya imam-imam kepala, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri mayat Yesus ketika kamu sedang tidur. Jadi ini peristiwa kebangkitan. Karena waktu para serdadu tentara Romawi itu menjaga kubur Yesus, tiba-tiba terjadi gempa bumi, masih ingat? Batu besar penutup kubur itu tiba-tiba gelinding karena bentuk bulatan. Siapa yang gelindingkan? Lalu Yesus keluar dari kubur itu. Mereka ketakutan. Lalu mereka lari ke kota memberitahu imam-imam itu, karena mereka yang menyuruh pemerintah Romawi untuk menjaga kubur Yesus dengan tentara-tentara itu. Lihat jahatnya politik uang. Kamu harus mengatakan terus bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Ayat 14. Lihat ini. Wih, ngeri saudara. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, oleh Herodes, jenderal tentara Romawi, kami, imam-imam kepala pasang badan, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Ini sistem militer. Saudara tahu hukum militer? Prajurit bersalah, siapa tanggung jawab? komandan. Nah, ini hukum militer. Kamu aman, nanti kami yang ngurus. Bicara kepada komandanmu, begini begitu. Ayat 15. Siapa yang menerima uang itu? Mereka. Serdadu-serdadu menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Nah, ini pentingnya kalimat terakhir. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi. Cerita kebohongan itu sampai hari ini di Israel masih terdengar, bahwa Yesus tidak bangkit tapi dicuri mayat sampai hari ini. Jangan anggap enteng kata waktu sampai sekarang ini. Kita pakai ilmu matematika. Anak-anak yang sekolah pasti tahu ya. Kalau garis A ke B itu sama dengan garis C ke D, berarti dua garis ini sama sejajar. Wih, pintar semua. Lihat, siapa masih ingat di perjanjian lama? Hampir
hampir semua mujizat yang Yahweh Tuhan buat, selalu ada tambahan kalimat, hal ini ada sampai hari ini. Lu masih ingat ya? Tembok Yeriko runtuh. Hari sampai hari ini gak dibangun lagi. Mata air Yeriko yang jahat, Ibu Hamil minum keguguran. Tapi Elia menguduskan, menyehatkan. Dan air itu kudus sampai hari ini. Lo ngerti gak ilustrasi ini? Contoh ini. Jadi kalau apa saja yang Papa kita buat, Papa Yahweh kita buat, itu ada sampai hari ini. Dan ternyata yang dibuat uang juga ada sampai sekarang ini. Berarti lu jawaban. Berarti sama. Siapa sama dengan siapa? Kuasa Tuhan sama dengan kuasa uang. Kaget saya waktu ini dibukakan. Ini loh yang Tuhan katakan. Tuhan berharap baik kita yang di Kediri maupun di rumah, hati-hati dengan namanya uang. Kita hidup butuh uang, betul? Tapi uang tidak boleh mengatur, menguasai kita. Kita harus menguasai uang. Tuhan beri saya ilustrasi kalimat ini. Uang selama masih di dalam dompet, dia adalah hamba yang setia. Karena kita yang ngatur dia. Tapi ketika uang pindah ke dalam hati, dia jadi tuan yang jahat. Setuju kalimat ini? Roh Kudus bisa mengajarkan itu kepada saya. Ulang. Selama uang masih di dompet, berarti dia hamba yang baik. Tapi ketika uang pindah ke dalam hati, cepetan soal ini. Butuh air nggak? Kalau kapal nggak ada air, ya kapal hiasan di lemari. Nah, gambarannya, kalau kapal itu kita dan air itu uang, berarti kita hidup butuh uang nggak? Betul. Jelas. Tapi nggak ada kapal goblok. Masukkan air ke dalam kapalnya. Lihat atau tidak, saya tanya kok. Kenapa? Ya kelelep. Nah, orang bodoh, kalau saudara hidup seperti ini, maka saudara akan tetap bisa berjalan bersama Tuhan. Seperti kapal itu akan tetap ada di air, tapi airnya nggak bisa masuk. Saya kaget juga waktu Papa memberi saya ilustrasi segampang itu. Kita lihat ayatnya. 1 Timotius 6 mulai ayat 8 sampai 10. Maka panjang. Ya. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Cukup ya sebentar, ayat 8. Dunia punya kalimat ini. Orang kaya, jumlah kekayaannya berapa, tapi orang kaya, tadi yang keluar 1 kok jadi 2, udah balik-balik kemana lagi anak tamburin. Tadi saya lihat keluar 1 nggak balik, 1 keluar. Hei tamburin, kemana kamu? Ini saya kalau ngajar perhatikan murid saya, kemana ini kok balik? Ya saya lihat ke situ tadi keluarnya. Ini mama yang mana ya, bapak inti. Ayo urus anaknya ini. Kok lama gak balik? Coba 1 orang aja. Ayo 1 aja, jangan 2. Siapa ini? Cepat, saya minta cek kemana? Sudah dari ibu 1 aja. Sini anak-anak harus dengar firman, gak bisa gak? Saya tunggu mereka dulu. Nah, baru masuk. Kenapa kamu harus dipanggil? Woi, kenapa? Kamu harus dipanggil dulu. Ayo cepat, duduk.
kalau komisi nanti kamu jangan takut ya. Ya, udah. Nah, lihat firman ini, saudara. Kita harus berhati-hati dalam hidup ini. Dunia berkata begini, orang kaya itu tidak ditentukan berapa jumlah kekayaannya, tapi orang kaya adalah orang yang bisa berkata cukup. Betul tidak? Itu dunia yang bicara. Dan ini firman. Jadi ukuran cukup adalah kalau kita nggak kelaparan dan nggak telanjang. Amin. Oke, saya tanya, jangan tersinggung. Jujur jawab. Antara kita dengan binatang, dengan hewan, siapa yang lebih mudah berkata cukup? Kita atau mereka? Hewan. Jawaban, kita atau mereka? Binatang. Betul. Loh, bukan soal duitnya, Bu. Kok duit mana? Enggak, mana masih Bu. Kok duitnya, Bu. Duit. Binatang nggak perlu duit, loh. Nah ini, saya tanya. Saya beritahukan rahasia. Mengapa binatang lebih murah hati, tidak pelit, dan lebih mudah berkata cukup? Sebab mereka cuma punya perut, nggak punya dompet dan kantong. Nah kita ini sudah punya perut, punya lemari, punya rekening, punya tabungan, punya kantong plastik, punya tupperware, punya kantong kresek, punya semuanya. Lo ngerti nggak maksud ini? Maka itu siapa lebih geragas dari siapa? Jawaban. Makanya, aduh. Saudara sesekali loh, kita ini perlu hidup kumpul mereka. Loh, supaya belajar nggak geragas, setuju? Nggak rakus. Ayo, siapa punya anjing peliharaan, punya ayam atau punya apa yang anak, perhatikan. Kalau mereka sudah makan kenyang, diberi makanan lagi, mereka makan enggak? Nol aja enggak? Serius enggak? Kalau kita bungkus. Ampun sudah. Ini loh kurang ajarnya kita itu di sini. Betul? Makanya kita ini sulit berjalan bersama Tuhan. Kantongmu kakean. Gembolannya di mana-mana. Waduh. Tuhan jalannya santai karena nggak ada gembolan. Ya. Ngerti ya ilustrasi ini ya saudara? Maka itu yang membuat kita susah berjalan bersama Tuhan. Karena kita susah berkata cukup. Kurang terus. Ayo kita jaga hidup kita. Supaya kebenaran ini jadi kenyataan dalam hidup kita. Bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Nah terus ada yang ngomong, ya tapi Pak, kalau lagi lapar nggak punya uang, saya punya dua jawaban. Yang pertama, kosong. Oh nggak angin. Puasa. Loh. Saudara rajin puasa itu sehat dan hemat. Loh gak percaya nih kan? Iya toh. Sering puasa itu sehat loh saudara. Apa? Bukan itu saya cerita. Apalagi sudah kepala 4 ya. Kepala 4. Kalau saudara bisa berkata cukup makan sehari sekali, itu lebih sehat. Maka itu dunia kedokteran memberitahu 80% penyebab orang sakit goro-goro cuangkem geragas. Itu penyebab orang sakit itu betul nggak? Dalam istilah kedokteran ada istilah kamu itu siapa tergantung apa yang kamu makan. You are what you eat. Itu dunia kedokteran betul. Maka itu hati-hati yang makannya kalah. Enggak belajar seperti binatang bertobat. Binatang bisa berkata cukup. Jadi percaya sering puasa itu sehat. Minum air jernih saja cukup itu sehat.
Anak-anak muda latihan. Saya ngajari banyak orang. Ketika umurmu mulai masuk kepala 2, belajarlah pola hidup sehat dengan makan yang sehat dan makan yang cukup. Jangan orang mikir hidup sehat ketika umurnya kepala 4, terlambat. Tolong ya mama-mama, papa-papa dulu. 3 tahun belakangan ini, apalagi tahun 2024 sudah, anak-anak remaja yang gagal ginjal, cuci darah, kena sakit gula, itu banyak sekali gara-gara jajanan di sekolah. Tolong, berbahagialah mama papa yang melarang anak-anak jajan di sekolah. Kalau ada di antara saudara punya kantin, punya jualan di sekolah, jangan memberi racun anak-anak. Pewarnanya gula, bukan gula betulan. Hati-hati. Yang sudah kepala 3, minum kopi, gak minum kolak, bertobat saudara. Serius, gula itu penyebab kanker nomor 1. Catat itu. Gula yang berlebihan itu menyebabkan orang itu kena sakit gula atau diabetes. Nah, dalam dunia kesehatan, diabetes itu induk dari semua penyakit. Apalagi yang punya keturunan dari garis mama, hati-hati dengan gula. Bayangkan, hidup sudah pas-pasan, kena gula lagi. Begitu hati-hati, jantung deragas itu bertobat. Setuju? Bisa berkata cukup. Ya. Hal kedua, kalau waktu lapar gak punya duit, datanglah ke rumah teman baikmu jam makan. Tapi jangan tiap hari. Lu serius, itu saya ngalami. Tanya itu anak-anak saya. Nah, jadi karena teman baik toh, jangan tiap hari loh, jangan keliling, sama. Nah, tapi kalau sampai di rumah teman baikmu jam makan, kok nggak diajak makan, batin kok senasib. Terus pulang, lu nggak apa-apa, ya puasa lagi. Setuju? Pura-pura. Nah, ini cara hidup yang benar. Ayat 9. Tetapi siapa? Mereka yang menjadi kaya tidak masalah. Tapi ingin kaya itu masalah. Apa bedanya kaya normal, wajar, dan kaya ingin kaya? Beda. Mana yang akan jadi orang jahat? Ingin kaya. Yang ingin kaya. Orang yang ingin kaya pasti dia jahat, saudara. Karena dia ingin ambil dari yang lain. Apa yang terjadi dengan orang yang ingin kaya? Satu, coba baca. Terjatuh ke dalam pencobaan. Saya belajar ini luar biasa. Apa bedanya jatuh dan terjatuh? Beda ternyata. Ayo cepetan, apa bedanya? Ya anak-anak, kalian belajar bahasa Indonesia. Apa bedanya jatuh dan terjatuh? Cepat. Nah, mana yang nggak sengaja? Jatuh nggak sengaja. Jatuh yang nggak sengaja. Kalau terjatuh itu ya gobloknya dewe. Lalai. Ini dia. Orang yang ingin kaya pasti tidak akan bisa berjalan dengan Tuhan. Sebab orang yang ingin kaya, yang ada di hidupnya cuma uang. Padahal Tuhan, loh, apa saja? Padahal Tuhan dengan uang bagaimana? Musuhan, saingan. Oke, Ibu Gembala ngomong saingan bagus. Saya mau buktikan ini. Kalau kita, semua kita, wis pura-pura ya, jadi pengusaha kaya, punya bisnis ini, punya perusahaan itu, sudah siap? Banyak kan jadi pengusaha kaya dulu, mikir aja cepat. Sudah? Wis pura-pura sebentar, nggak mungkin kok cuma pura-pura sebentar. Udah? Nah, saudara, kita punya anak. Apa yang akan kita rasakan kalau anak-anak kita
lebih suka ngurusin saingan bisnis kita daripada ngurusin bisnis bapaknya. Lu ngerti nggak ilustrasi ini? Ini anak kurang ajar betul. Nah seperti itu Papa di surga. Papa sedih melihat banyak anak-anaknya lebih ngurusi saingan dia. Siapa tadi saingannya? Uang, hati-hati. Jadi orang-orang seperti itu sudah tidak mungkin bisa berjalan dengan Tuhan karena di pikirannya hanya uang. Maka dia Jatuh. dalam Coba. nomor 1. Nomor 2, terjatuh kemana lagi? Baca. Dalam jerat. Mendengar kata jerat itu artinya apa? Disetak, dicuri, direbut oleh setan. Ketiga, terjatuh ke dalam berbagai nafsu yang hampa. Yang keempat, Mencelakakan. nafsu yang mencelakakan. Yang kelima, Menenggelamkan. nah ini kata tenggelam saya dapat dari sini. Gak ada kapal goblok. Walaupun dia perlu air, tapi kapal tidak akan memasukkan air ke dalam. Pasti tenggelam. Yang kelima ke dalam keruntuhan. Yang keenam ke dalam Kebinasaan. bayangkan. Dari 6 hal ini, satu aja terjadi, hancur nggak manusia? Apalagi 6-6-nya, sudah nggak tahu. Belum selesai. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah apa itu cinta uang? Mata duitan uang ini. Apa cinta uang? Mata duitan. Apa arti kata mata duitan? Mau coba balik rumah neng, balik. Bukan. Gimana ini Pak Kepala jempatinnya dulu? Oke. Apa itu cinta uang? Mata duitan. Benar. Apa itu mata duitan? Doyan duit gitu loh, susah bener. Apa itu doyan duit? Oh, pokok duit. Orang yang cinta uang pasti apa tadi? Mata duitan. Pelit, susah. Cetil tadi dulu. Kali mana? Jam. Ya, ini sambungan semua. Apa itu orang pelit? Begini orang pelit. Saya dapat tulis kasih bagus. Saya tanya dulu ya, jangan kasih cepat jawab. Biasanya yang cetil itu orang kaya atau orang miskin? Kaya. Aneh lu sugih mediti. Betul. Justru orang pas-pasan itu nggak pelit, luar biasa. Ya itu tadi jawabannya. Kenapa orang kaya pelit? Karena uangnya nggak boleh kurang, harus tambah terus. Nah, ada ilustrasi. Ada keluarga kaya raya dan punya dokter pribadi. Keluarga ini punya anak yang paling kecil, umurnya hampir 5 tahun. Suatu hari namanya anak kecil, nggak tahu dapat dari mana mainan kacang hijau. Nangis bapaknya, kenapa? Pak, kacang hijau masuk ke kuping. Nah, terus diperiksa, dalam sekali, nggak bisa dicuci, nggak bisa diambil. Datang ke dokter pribadi. Nah, dokter saya kenal. Mau medita kok menaik. Ya kan saya tahu dokternya ini orang pelit. Kenapa? Dok, anak ini loh dok, masa mainan kacang hijau bisa masuk ke kuping? Periksa, waduh, ini nggak bisa diambil saja, harus operasi. Nah, orang pelit mendengar kata operasi langsung mikir rokok. Duit Lagi. Dok, apa nggak ada yang lebih gampang? Lah dokter saya kenal, ada pak. Bawa pulang, tetesi banyu 3 hari, jadi kejam baca putih. Nah itu orang pelit. Orang kayak begini kalau ngisi ada kacangnya dicukai. Cuaca demi tidak percaya. Betul tidak? Nipu. Makanya orang pelit itu mata duitan, cinta uang, nggak bisa berjalan bersama Tuhan. Karena itu musuhan, itu saingan. Jadi ini ya, begitu dengan rasa pelit, ingat kacang hijau.
Gampang untuk ingat. Kira-kira di sini ada yang pelit nggak? Puji Tuhan, Tuhan tahu bujuk ketahuan apa seperti. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uang beberapa orang telah menyimpang dari iman. Tambah lagi dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Satu duka aja sudah setengah mati. Ini berbagai-bagai. Itu jahatnya uang. Papa mama yang kaya, saya pesan, jangan wariskan kekayaan untuk anak-anak. Kenapa? Anak-anak pasti baik, tapi mantu-mantu belum tentu. Lo betul atau salah? Lihat berapa banyak keluarga-keluarga kaya, akhirnya uangnya jadi masalah di dalam keluarganya sendiri. Jadi yang punya banyak uang gak dosa, tapi hati kita, siapa sandarannya, itu yang menentukan. Jadi supaya bisa berjalan bersama Tuhan, periksa. Kalau cuma meriksa 2 hal aja mudah atau susah? Mudah. Siapa dan siapa 2 tadi? Tuhan dan uang. Siapa yang selalu jalan menemani kita? Siapa yang menjadi sandaran kita? Gampang. Tuhan atau uang? Uang atau Tuhan? Terus begitu. Maka itu saudara, jangan main-main dengan uang. Mulai hari ini kita harus tahu konsep ini. Terakhir, supaya ini menjadi kekuatan buat hidup kita, selalu mengutamakan Tuhan lebih daripada apapun juga. Ketika arah mata kita kemana? Ibrani 12 ayat 2. Ini cara kita ngecek. Ibrani 12 ayat. Ben kamu siap saksi perjalananmu ke Malaysia, dompetmu hilang. Marilah siapa? Kita ngapain? Melakukannya. Melakukan apa? Berjalan bersama dengan Tuhan tadi. Bagaimana caranya? Dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Ini penting. Siapa pernah jalan-jalan ke pasar, ke mall, atau kemana lah, pokoknya jalan-jalan ya, berdua atau bertiga. Dari rumah berangkatnya bareng, dari rumah sudah ngomong-ngomong, wah nih kita mesti barengan ya, mesti kita begitu semua-semuanya. Ketika sampai di tempat itu, 3 orang ini matanya beda-beda melihat. Tetap barengan atau hilang dewi-dewi? Nah, itu dia. Mata kita tertuju kemana dan ke siapa, itu akan menentukan kita jalan bareng siapa. Jadi untuk bisa tetap berjalan bersama Tuhan, mata kita, konsentrasi kita tetap kepada Yesus. Loh kok gak amin? Telat. Ulangi lagi. Supaya kita tetap bisa berjalan bersama dengan Tuhan, maka konsentrasi fokus mata kita kemana? Tetap ke Yesus. Wih, kencangnya. Lulus sampai kalau itu sudah. Saudara selalu periksa hati. Pagi-pagi, ya itu caranya ngecek. Anak-anak, kalian perhatikan semuanya. Bangun pagi itu akan menentukan siapa kita, yaitu dengan yang kita cari pertama kali siapa. Begitu melek, kopi. Ada nggak yang begitu? Ada. Semuanya. Begitu melek, cek saldo. Nah, itu dia. Berarti itu yang Mata duit. Begitu melek, HP kundi. Nah, awas itu. Berarti besok pagi kita bangun, cek siapa dulu yang kita cari. Kita nggak bisa bohong loh. Karena apa yang kita renungkan sepanjang malam sambil tidur, itu akan muncul waktu pagi. Ketahuan. Dan itu nggak bisa bohong.
fokusnya kemana? Ke siapa? Mau berubah mulai hari ini? Ya, utuh, ya harus berubah. Kalau enggak, kalau enggak berjalan bersama Tuhan, berjalan bersama serius mau tetap berjalan bersama Tuhan? Harus rela? Tidak ada duit. Ini harus rela. Maka itu kalau saudara sering terhati nggak punya duit, itu cepat masuk surga. Karena saudara biasa, betul nggak? Nggak ada yang ganggu. Ya betul? Ya besok pagi kita mau awas ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Kalau ada yang tak setuju khotbah ini, datangi Pak Gembala karena dia punya tema, bukan saya. Oke, Tuhan berkati. Mundur. Boleh, kesaksian dulu ya. Oke, coba deh. Ayo. Iya.